Selamat pagi, dosen dan teman-teman semua. Nama saya adalah Devin Alvanius. Saya memiliki NIM 80202065 dan saya berada di kelas 01 PT2. Nah, hari ini saya akan mempresentasikan tentang apa yang sudah dipelajari selama saya mengikuti pemrograman berorientasi objek. Mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan yang ketiga. Nah, saya akan tunjukkan terlebih dahulu satu persatu proses belajar dari pertemuan pertama sampai pertemuan ketiga. Baik, untuk pertemuan pertama langsung saja kita ke Visual Studio yang sudah saya install dan saya gunakan. Kita pindah ke Visual Studio di sini. Kita buat yang baru. Kita kasih nama video 1. Video 1. Di sini. Kita pilih Create New Project. Di sini ada Console Application yang menggunakan C#. Klik di sini dan klik Next. Di sini kita kasih nama video 1. Next. Langsung create saja. Baik, ini sudah keluar. Ini adalah tampilan awal dari Visual Studio di konsol C#. Nah, untuk materi pertama yang pertama saya pelajarin adalah mengenai perbedaan mengenai class dan objek. Nah, jadi juga saya belajar bahwa di dalam C# itu ada yang namanya class dan ada yang namanya objek. Kalau bisa dikatakan kelas itu sebagai cetak biru, rancangan dari apa yang akan hendak kita buat. Sebagai contoh, kalau analoginya mobil, maka mobil adalah kelas. Tapi kalau kita bicara soal objek, maka mobil itu memiliki merek, warna, dan sebagainya. Jadi lebih detail, lebih spesifik. Tapi kelas memberikan dasaran tentang spesifikasi yang akan kita berikan. Baik, di bagian Visual Studio ini kita akan pertama belajar membuat kelas. Jadi di sini di Search Solution Explorer di kanan sini, kalau kita klik kanan dan ada pilihan Add, klik New Item. Di sini akan muncul Windows yang baru dan pilih kelas. Di sini tulisan kelas, langsung pilih saja dan klik Add. Nah, akan muncul tab seperti ini di bagian Visual Studio. Nah, di sini ada tulisan using system segala macam. Dan di sini ada kelas. Coba kita ganti namanya menjadi mobil. Mobil. Oke. Kita klik enter. Disinilah bagian kita menuliskan yang disebut dengan properties atau attributes dan method. Jadi di dalam kelas itu ada properties atau attributes yang bisa dikatakan sebagai ciri-cirinya. Tetapi kalau method itu bicara tentang aksi. Nah, untuk lebih lanjutnya saya akan tunjukkan dalam video. Jadi kita kasih komentar dulu di sini bahwa ini adalah properties atau attributes, maaf. Nah, di sini kita tulis. Misalnya kita kan tadi bicara soal mobil dan di video penjelasan pun kita menggunakan mobil. Jadi kita gunakan contoh yang sama. Baik, kita contoh gunakan mobil. Public string. String merek. Saya juga baru tahu ya, kalau kita mau tulis string itu S-nya harus besar ya. Karena dia case sensitif, jadi untuk segala penulisan kode ataupun variabel ataupun tipe data sebaiknya diketahui yang mana harus besar atau yang mana yang tidak. Jadi di sini kalau public biasanya kecil, tapi kalau yang string S-nya harus besar biasanya. String. Karena kalau saya tulis S kecil dia berubah jadinya. Warna. Nah, ini adalah properties atau attributes, merek dan warna. Nah, kalau method itu bicara selection. Jadi kita tulis saja public void dan mau besar. Public void maju.
Oke. Jadi maksudnya adalah begitu kita memberikan perintah maju, maka akan berjalan seperti ini, seperti yang kita instruksikan. Nah, jadi dapat dikatakan sebagai tombol on off gitu pada sebuah alat gitu. Jadi kalau kita tekan tombolnya maka akan berjalan seperti ini. Nah, jadi tunggu. Nah, jadi ini maju. Jadi saya mau perintahnya kita di konsol. Mobil. Saya ikutin saja contoh yang di video untuk menghindari kesalahan. Dan warna maju jalan. Oke. Jadi seperti ini kurang lebih contoh dari method. Nah, tapi belum sampai di sini. Kita baru menyelesaikan kelas. Hanya memberikan gambaran dasar atau fondasi dari apa yang hendak kita buat. Tapi sesungguhnya berada di bagian objek. Kalau untuk pindah ke bagian objek, kita tinggal pindah lagi ke tab yang sebelumnya, program TCS. Klik di sini. Nah, di sini kan tadi sudah di-setel secara default oleh Visual Studio-nya konsol warna Hello World. Itu kita tidak mau itu. Kita hapus. Terus kita isi mobil 1, terus new mobil. Nah, selanjutnya kita tulis mobil 1, merek mobil 1 warna pink misalnya. Jadi di bawahnya ini kita mendeklarasikan dulu ya. Nah, di bawahnya kita bawa aktifkan metode yang sudah tadi kita setting. Di metode yang tadi kita sudah setting itu nanti kita menggunakan mobil 1 titik maju. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi, maksudnya adalah mobil 1 sama dengan new mobil itu kurang lebih maksudnya itu seperti mobil bagian dari kelas mobil itu memiliki turunan mobil 1 dan new dan mobil 1 adalah bagian baru new dari bagian mobil. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan mobil 1 itu memiliki merek Toyota, mobil 1 memiliki warna pink. Jadi dari turunan mobil 1 itu kita deklarasikan apa saja bagian sesuai dengan yang sudah kita buat sebelumnya di bagian class. Sini kan kita tuliskan merek dan warna. Merek dan warna ini dalam bentuk string. Jadi kita tulis juga dalam bentuk string. Kalau kita hapus tanda petik ini maka jadi integer dan akan error. Tapi kalau kita kasih petik ini artinya adalah string dan pasti berhasil seperti itu. Oops, sorry. Di bagian mobil 1 merek ini ada titiknya ya, saya lupa. Pantesan tadi dikasih garis bawah merah terus. Oke. Nah, jadi boleh diperhatikan juga kalau di bagian mobil 1 ini ada mobil 1. Kalau di bagian kodenya ada garis bawah merah-merah gitu, itu biasanya ada error sih. Jadi boleh dicek ada salah di mana. Jadi saya cek, rupanya saya lupa masukin titik. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan kita coba klik kanan. Kita jalankan saja software ini. Nah, baik di sini sudah muncul konsolnya. Ini bagian dari konsol yang kita mau jalankan. Kita buat kode di konsol. Jadi ini konsol. Di sini keluar mobil Toyota dan warna pink maju jalan ya. Tapi ini kan bercampur aduk, kita bikin spasinya dulu. Jadi kita
kita atur di mana? Kita aturnya di sini, di bagian kelas, karena kita masukin mintanya di sini. Jadi konsol white line, mobil, merek, dan warna. Ini boleh dikasih spasi depan belakang. Maju jalan. Ya, seperti ini. Jadi karena meskipun kita kasih spasi di antara merek dan mobil, kodenya tidak menganggap ini ada spasi, jadi dia bakal disempitnya aja. Jadi kita harus buat spasi sendiri di dalam sebuah string itu. Nah, jadi tuh rapi tulisannya kan, mobil Toyota dan warna pink, maju jalan. Ini sudah berhasil untuk yang tahap awal. Nah, selanjutnya untuk bagian tugas kedua. Jadi bagaimana kalau misalnya kita mau usernya untuk menginput sendiri data-data dari mobil yang sudah kita buat ini. Jadi misalnya kita mau usernya memasukkan merek dan warna sendiri. Kalau ini kan kita yang definisikan mobil satu merek Toyota, satu warna pink. Nah, untuk itu kita komentari dulu yang sebelumnya ini. Di sini. Oke. Di bagian belakang sini kita komentari dulu. Oke, jadi kita mau buat usernya memasukkan sendiri. Caranya adalah begini, seperti ini. Maka kita masukkan konsol white line. Nah, di sini dia tulis masukkan merek. Masukkan merek. Oke. Terus kita tulis di bawahnya string merek konsol read line. Nah, kurang lebih kodenya seperti ini. Maksudnya apa? Di sini konsol white line ini sebenarnya tidak perlu sih, untuk execution kodenya nggak perlu. Tapi ini memberikan instruksi, memberikan petunjuk. Jadi kalau misalnya kan kalau kita sebenarnya tanpa kita masukin itu pun kodenya tetap berjalan, tapi usernya kan bingung kapan kita bakal mau memasukkan mereknya, apakah ini fungsi apa nih, kan kalau kita jalani konsol itu hitam doang gitu, jadi bingung usernya. Jadi kita masukin konsol white line untuk membimbing user apa yang harus mereka lakukan. Untuk yang bagian keduanya, di bawahnya itu ada tulisan string merek sama dengan konsol read line. Ini maksudnya adalah tipe data string yang memiliki variabel merek yang memiliki tipe data string itu di konsol read line datanya dimasukkan oleh si user, maksudnya seperti itu. Nah, kan sudah buat merek nih, kita buat yang satu lagi, kita buat warna. Jadi kita ulangi lagi kode yang sama, karena sama saja, cuma beda sebut ininya saja, variabelnya saja. Jadi kita tulis string warna, di sini kita tulis konsol read line. Seperti ini. Nah, untuk memasukkan kode sudah berhasil, sudah selesai, tapi kita belum selesai memasukkan data-datanya. Karena kalau cukup sampai berhenti di sini, sampai di sini saja, maka variabel merek dan warna terisi datanya, tapi belum bisa tercetak hasilnya di konsol. Jadi caranya kita ulangi lagi sama yang di atas tadi. Mobil 1 sama dengan new mobil kurung dan mobil 1 itu memiliki merek. Nah, dan mobil 1 memiliki warna seperti ini. Ini sudah sih. Oke. Dan kita jalankan void yang tadi kita jalankan metode yang sudah tadi kita buat. Mobil 1 maju. Oke, seperti ini. Nah, seperti ini kurang lebih kode untuk kalau kita mau usernya untuk memasukkan sendiri. Jadi di sini mobil 1 merek, kalau tadi kan kita definisikan mobil 1 mereknya Toyota dalam bentuk string. Di sini mobil 1 merek
yaitu isinya apa? Berdasarkan variabel merek, dan variabel merek kita sudah tulis di atas ini. Isinya berasal dari console readline, berasal dari ketikan si pengguna, si user. Jadi yang akan tampil adalah merek yang sudah diketik oleh di sini. Kita coba jalankan dulu kodenya. Oke. Sorry. Di sini. Nah, keluar tuh, masukkan mereknya. Kalau kita nggak tadi masukkan itu console readline, maka usernya akan bingung mau ngapain nih, gitu kan. Jadi kalau di sini kita tulis masukkan merek, ya kita tulis Toyota misalnya. Saya mau warna misalnya warna biru. Nah, jadi di sini keluar mobil Toyota dan warna biru maju jalan. Nah, di sini berhasil, sudah ketulis tuh apa yang kita mau. Nah, kanan tadi kan agak bercampur tuh. Kalau mau dikasih jarak, boleh console readline. Ini cara saya saja sih sebenarnya. Jadi seperti ini. Jadi kita kasih garis satu dulu supaya agak rapi kelihatannya kan. Jadi Toyota biru. Tuh, mobil ada spasinya gitu. Lebih rapi kelihatan. Oke, untuk tugas 2 sudah selesai. Selanjutnya yang akan kita buat adalah tugas ketiga. Tugas selanjutnya yang sudah diperintahkan tadi adalah membuat tiga data mobil yang akan diinput oleh pengguna sendiri, dan hasilnya ditampilkan secara berurutan. Nah, untuk 3 data itu sama kita menggunakan seperti yang di sini. Kita langsung kerjakan saja. Jadi kita copy saja supaya lebih cepat ya. Kalau ngetik tuh lama. Kita langsung aja 1, 3. Oke. Jadi 1, 2, 3. Oke, jadi ada total 6 ya. Nah, di sini caranya yaitu kita menggunakan penulisannya beda lagi. Warna 2, merek 3, warna 3 gitu. Saya caranya seperti ini. Saya temukan caranya seperti ini lebih nyaman ya. Jadi merek warna 2, merek warna 3. Dan di sini kita kasih perintah mobil 1 titik mobil 1 titik maju. Seperti itu. Nah, sesudah kita memasukkan kode yang tadi yang sudah kita copy paste, maka kita pindah ke bagian bawah sini. Nah, ini kan cuma ada satu jenis merek dan warna. Nah, bagian sebenarnya satu saja. Kita memasukkan merek warna 2 dan merek warna 3. Jadi caranya kita sama seperti yang tadi, kita copy saja. Kita copy, terus kita paste seperti itu. Dan ini kan merek dan warna kita sudah satu nih. Jadi merek warna ini yang kedua, warna 3 seperti itu. Dan ini juga diganti, jangan mobil 1, katanya bertumbuh kan nanti. Mobil 2 maju, mobil 3, mobil 3, mobil 3, mobil 3. Oke, seperti ini. Nah, kenapa diubahnya semuanya di bagian objek? Kenapa tidak berubahnya di bagian kelas? Karena kelas hanya memberikan dasar, hanya memberikan fondasi ya. Jadi tidak perlu banyak yang diubah di sini. Jadi misalnya kan kita sudah tulis nih public string merek warna, tapi tadi ada merek dan warna 3 atau 2 gitu, kok bisa masuk? Diperhatikan saya lagi. Di sini saya buat tetap merek dan warna nih. Warna putih ini merek dan warna tetap. Jadi datanya itu berubah. Jadi sepanjang tadi saya pertama eksekusi yang bagian lain ini dulu kan, maka merek dan warna yang pertama ini dieksekusi duluan. Hasilnya maju, cetak keluar. Nah, baru data yang kedua dieksekusi. Data yang merek warna ini berubah jadi merek dan warna 2 yang sudah dimasukin kedua, baru jadi cetak lagi yang sama. Nah, apakah metodenya perlu diganti? Tidak, metodenya tidak perlu diganti. Karena merek dan warnanya tetap sama. Yang diganti itu adalah bagian isi yang berada di bagian objek. Agak susah dijelasin, tapi kurang lebih seperti itu. Jadi kalau kita run, kita jalanin tuh software. Ini kita jalanin. Nah, di sini keluar, masukkan merek. Saya mau mereknya Toyota misalnya. Toyota lagi. Warnanya pink. Mereknya Mercedes. Mau putih. Saya mau Honda hitam.
tuh keluar semua jadinya. Mobil Toyota dan warna pink maju jalan, Mercedes dan warna putih maju jalan, dan mobil Honda dan warna hitam maju jalan. Jadi seperti ini sudah berhasil. Kurang lebih seperti ini prosesnya. Jadi ya kita mengganti-ganti isi data dari yang merek dan warna itu. Jadi merek dan warna itu aturannya yang ini sudah selesai dieksekusi, kita ganti lagi ke merek dan warna 2. Jadi dia mengoverride apa yang sudah di atas sebelumnya. Seperti itu. Tapi yang ini tentu saja tidak saling override karena ininya beda-beda. Ini merek warna 2, merek 2 warna 2, merek 3 warna 3. Jadi tidak saling mengganti satu sama lain. Jadi tersimpan di data masing-masing. Jadi seperti ini adalah tugas yang ketiga. Jadi untuk sampai di sini saja video dari bagian yang bentuk pertemuan yang pertama. Selanjutnya adalah kita akan bahas di pertemuan yang kedua. Oke, di pertemuan kedua yang akan kita bahas itu adalah mengenai penggunaan return dan penggunaan void. Jadi kurang lebih seperti ini. Penggunaan return dan penggunaan console white line di sebuah kode ini. Jadi tuh kita pindah ke sini salah. Kita pindah ke sini. Di sini kita komentari dulu yang tadi sudah kita buat ya. Kita komentari dulu. Pindah ke bawah. Oke, seperti ini. Jadi ini komentarnya, kita komentari dulu. Nah, kita mau belajar tentang perbedaan menggunakan return dan menggunakan void. Sebenarnya sama saja hasilnya tetap sama. Kalau kita aktifkan lagi kode yang sebelumnya tadi, kita kan tadi menggunakan kode yang ini nih. Kita coba aktifkan lagi sebentar. Kita hapus dulu komentarnya. Nah, kita kan menggunakan mobil 1 titik maju. Nah, kalau kita menggunakan return, prosesnya seperti ini. Jadi alih-alih maju, kita menggunakan public string maju. Dan di sini kita tulis menjadi return. Tuh. Jadi seperti ini. Di sini kita ubah, kita menggunakan console white line mobil titik mobil 1 titik maju ya, kurang lebih seperti ini. Nah, kalau kita run tuh softwarenya, apakah hasilnya tetap sama? Hasilnya tetap sama, mobil Toyota warna pink maju jalan. Nah, perbedaannya terletak di mana? Baik, saya akan jelaskan dulu. Karena saya berusaha mencari di web dan hasilnya malah bikin saya tambah bingung. Jadi saya akan jelaskan menggunakan bahasa saya sendiri di sini. Kurang lebih maksudnya seperti ini. Jadi begitu kita menggunakan menggunakan metode maju, dia akan mengembalikan data-data dari, bukan mengembalikan, lebih tepatnya itu kalau mengembalikan berarti kita terima tapi kita kirim kembali. Tapi lebih tepatnya kita menarik data dari merek ini dan warna ini. Kita tarik data mobil merek dan warna yang warna ini maju jalan. Kita tarik datanya. Tapi belum tercetak. Karena void, kalau void itu artinya kembaliannya tidak kembali kemana-mana. Nah, jadi kalau string dan return ini beda. Dia kembali lagi nanti. Jadi dia tarik data dari yang di atas sini, yang sudah kita buat ini. Dia menarik data ini. Tapi tidak tercetak setelah langsung. Dia cuma returnin aja, cuma ngambil. Tapi yang tercetak itu bagiannya terletak di depan sini. Kalau tadi kan console white line tuh public void maju console white line. Nah, kalau di sini console white line-nya pindah lagi ke depan dia pindah ke depan sini, bukan di belakang. Nah, beda dengan void, kalau kita menggunakan public void, kita tidak perlu lagi mengetikkan console white line, cuma ketikkan maju saja. Maka dia otomatis menjalan sendiri karena console white line-nya terletak di bagian kelas. Kalau di sini, kalau menggunakan return, console white line-nya pindah di depan. Sama saja, konsepnya sama. Jadi, saya juga nggak begitu tahu sih apa bedanya perbedaannya dalam penggunaan secara langsung di dunia nyata gitu. Nggak terlalu tahu juga apa bedanya. Tapi mungkin karena saya belum belajar banyak dan saya masih butuh banyak ilmu lagi dan pengalaman, mungkin saya akan tahu ke depannya mungkin apa bedanya dan penerapannya di mana saja, mungkin saya lebih paham.
Tapi kurang lebih seperti itu. Jadi untuk bagian yang kedua itu adalah tentang perbedaan menggunakan return dan penggunaan public void yang biasa yang sudah kita gunakan sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi yang ketiga. Di materi yang ketiga, Bapak dosen menjelaskan tentang perbedaan menggunakan void dan return, dan juga membuat sebuah form login. Nah, di sini tadi sudah saya jelaskan perbedaan menggunakan void dan return. Sejujurnya, seperti yang sudah saya bilang tadi, saya masih belum yakin. Tapi berdasarkan apa yang sudah saya baca-baca dan saya dengar, kurang lebih seperti itu yang saya tangkap. Nah, untuk login, untuk membuat form login, itu dijelaskan dalam video itu dua macam, yaitu menggunakan metode prosedural dan menggunakan metode berbasis objek. Nah, saya akan tunjukkan dua-duanya karena dua-duanya hampir sama sekali, hanya saja penempatan kodenya berbeda. Nah, untuk metode prosedural saya tunjukkan. Nah, di sini sudah ada di sini sudah ada project yang tadi sudah kita buat tadi, tapi sudah saya komentari semuanya. Jadi sekarang saya akan mulai. Jadi kita pertama definisikan dulu judul form. Judul form itu kita tentukan form login. Oke, seperti ini. Terus kita tulis console. Terus kita atur console position, kita taruh console window width sampai judul form length. Oke. Dibagi 2, judul formnya seperti ini, hapus. Terus kita tulis console kursor top. Nah, seperti ini. Terus setelah kita menentukan posisi tulisan itu, kita tulis console. Sudah kita tentukan posisinya, kita tulis console headline judul form seperti ini. Terus kita console headline, kita kasih spasi, terus dan kemudian kita akan meminta user untuk menginput username mereka. Jadi di sini console headline, di sini kita minta mereka, kita minta untuk memasukkan username mereka. Masukkan username, kita kasih ini, dan kemudian string username, terus console with line kemudian kita minta user kita minta user juga untuk memasukkan password. Masukkan password seperti ini. Oke, cukup. Ini titik 2 aja bagusnya. Oke. Terus kita simpan datanya. Ya. Jadi kurang lebih seperti ini adalah contoh dari ini username sama. Maaf. Ini kesalahan password. Nah, jadi seperti ini adalah bagian pertama. Jadi bagian pertama itu kita pertama menyimpan data variabel judul form yang berisi isi dari variabel judul form itu adalah string form login. Kemudian kita menentukan posisi letak
text form login ini di mana. Jadi console set cursor position, console window width, judul form length, bagi 2, console cursor top. Nah, sebelumnya saya sudah pernah coba juga gitu. Gimana kalau kita ganti dua ini dengan huruf yang lain? Jadi berdasarkan uji coba saya, kalau di bagian 1 itu pinggir sini, kalau di 2 itu tengah sini, kalau di 3 itu sebelah sini. Kalau saya pernah masukin 100 itu angkanya. Kalau sampai 100 itu dia sampai pojokan sekali, dia nggak agak sama kayak nomor 4 atau nomor 5 tuh mirip-mirip. Jadi dia cuma bisa bergerak dari sini sampai ke sini gitu. Jadi nggak bisa lebih dari itu ya. Jadi mungkin pembagian layar mungkin ya. Jadi pembagian layar kalau bagi 2 gitu atau per 2 mungkin setengah, jadi tengah kali. Tapi kalau per 3 mungkin ya dia agak sedikit di sebelah kiri mungkin ya. Jadi ya seperti itu. Selanjutnya console white line judul form sudah kita tentukan di mana posisi judul form. Kita minta program untuk menuliskan isi dari judul form, yaitu form login dalam bentuk string. Terus kita kasih spasi di sini untuk membuat jarak ya. Terus console white line masukkan username ini untuk memberikan instruksi pada pengguna untuk memasukkan username. Kemudian ya ini string username console white line. Jadi apapun yang mereka ketik akan masuk ke dalam variabel username, dan kita instruksikan lagi untuk masukkan password di sini ya. Terus kita instruksikan lagi, sudah kita instruksikan, kita berikan kita apapun yang mereka masukkan ya kita console get line, kita masukkan ke variabel password gitu, seperti itu. Nah, kemudian kita mau program ini untuk bisa memberikan respon ketika programnya ketika password yang dimasukkan benar, maka hasilnya seperti apa, kalau misalnya salah seperti apa. Nah, untuk itu kita perlu menggunakan if username itu admin dengan huruf besar adminnya, terus ya dalam bentuk string, dan password dalam bentuk passwordnya rahasia ya, kita minta dalam bentuk string juga itu. Maka di sini hasilnya adalah white line maka hasilnya adalah console white line login berhasil, selamat datang. Di sini masukkan username. Nah, jadi seperti ini. Jadi tapi kalau salah hasilnya adalah else. Tunggu, saya scroll ke bawah dulu ya. Else console white line login gagal, atau jangan login gagal, akses ditolak ya, biar keren gitu ya, seperti itu. Jadi seperti ini contohnya sederhananya. Kalau misalnya kita mau jalanin softwarenya, tunggu dulu, di sini ada salah katanya di bagian di sini. Oh iya, jadi seperti ini. Oke, jadi kita jalankan. Kita tunggu sebentar. Nah, seperti ini. Ini tampil konsolnya ya. Nah, tunggu, lagi loading. Nah, di sini saya akan jelaskan satu demi satu ya. Di sini form login, judul form login, set cursor position ya. Jadi set cursor position itu untuk meletakkan. Jadi ini bisa di tengah karena ada kode set cursor position itu. Kemudian console white line judul form ya, kita tulislah form login ini yang di sini. Terus kita kasih jarak. Di sini kita kasih console white line di sini. Terus kita masukkan username. Nah, di sini username console white line ya. Jadi di sini kita masukkanlah username kita. Kalau username kita misalnya
benar, misalnya admin ini benar kan, jadi kita tulis admin, dan passwordnya rahasia, maka login berhasil selama daftar admin berhasil. Tapi kalau misalnya kita sengaja lakukan yang salah, contoh misalnya passwordnya salah, jadi username, passwordnya itu misalnya saya kasih admin hub kecil misalnya kan, passwordnya rahasia, akses ditolak, seperti itu. Jadi ini programnya sudah berhasil, tapi ini adalah metode prosedural. Nah, untuk berbasis objek bukan seperti ini. Untuk berbasis objek kita perlu menggunakan kelas. Nah, di sini saya sudah mengkomentari juga semua yang kelas tadi. Nah, di sini kita akan memasukkan, kita akan mendefinisikan kalau kita mau gitu ya, kita mau menggunakan metode objek. Pertama kita pindah ke kelas, terus kita tulis public string username. Terus kita masukkan public string password. Terus kita masukkan public string judul form. Judul form itu tadi login form seperti ini. Oke. Terus kita masukkan metode. Nah, untuk metode ini kita gunakan yang void karena kita mau menampilkan ya. Jadi kita public void show form ya tadi itu ya. Saya lupa. Tapi kalau tidak salah show form karena tampilan form kan. Jadi di sini show form. Nah, kita mau minta untuk menampilkan form. Di sini kita copy. Kita bisa copy dari bagian yang program CS ini. Jadi di copy-nya itu mulai dari sini. Kenapa yang di atas ini tidak termasuk? Karena pendefinisian pengisian data judul form yaitu form login sudah kita lakukan di kelas di sini ya. Jadi kita tidak perlu lagi memasukkan lagi datanya. Jadi kita tinggal copy dari sini sampai ke bawah sini. Nah, seperti ini. Kita tinggal copy, kita tinggal paste seperti ini saja, sederhana. Sudah selesai. Ini adalah metode public void show form. Nah, untuk bagian dari public, tentu kita mau tahu gini hasilnya itu benar atau salah. If kita mau menggunakan if, tapi kita nggak mau tahu di objek gitu. Jadi kita menggunakan bool. Bool ini ya boolean yang hasilnya adalah true atau false. Nah, di sini kita masukkan attempt ya, tadi katanya di video ya. Kita menggunakan attempt di sini. Oke, tunggu sebentar. Oke, di sini attempt kita boleh copy ya di bagian di sini. Ya, if sini segala macam. Ini boleh di copy. Tapi dengan sedikit catatan, kita tidak menggunakan console write-line di sini. Karena kita ini menggunakan kelas. Kita tidak menggunakan kita menggunakan kelas ini. Jadi kita tidak menggunakan console write-line. Atau sebenarnya boleh sebenarnya, tapi sebenarnya boleh, tapi khusus untuk video yang seperti ini kita tidak menggunakan console write-line. Kita menggunakan return, sama seperti yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Return true seperti ini. Hasilnya adalah true. Nah, kembalian nilainya. Else itu hasilnya adalah return false. Seperti ini. Jadi ya, seperti ini saja. Jadi, kurang lebih ini seperti ini adalah untuk attempt-nya. Dan bagian yang selanjutnya adalah kita mau sudah selesai ini, kita mau softwarenya memberikan respons gitu. Jadi kita mau memberikan respons. Kalau misalnya benar, jawabnya apa? Ini kan kalau benar kan true gitu. Cuman true aja, tapi nggak ada ngapa-ngapain konsolnya gitu. Tidak tampil apa-apa. Jadi kita mau menampilkan teks. Jadi kita menggunakan string karena kita menampilkan teks. Jadi kita menggunakan string, namanya show respond. Kurang lebih seperti ini ya. Saya lupa juga judulnya tadi apa, tapi ya saya buat sendiri kurang lebih seperti ini, show respond. Karena kita meminta respon dari tunggu. Oke, selanjutnya kita akan membuat responnya ya. Jadi kita buat seperti ini. Terus jangan lupa ini show responnya ini adalah false alarm ya, yang artinya alarm yang salah. Kalau misalnya
ada error nih. Jangan bingung diperbaikin, soalnya tadi saya sudah bingung juga perbaikinya. Rupanya salahnya di situ. Jadi masukkan dulu returnnya, nanti langsung sendiri deh. Return, kita masukkan attempt seperti ini, terus kita tutup kurung, jangan kasih tutup kurung, maaf. Jika benar hasilnya, maka login berhasil, selamat datang, seperti ini, dan kasih username seperti ini ya. Tapi kalau misalnya salah, else, maka akses ditolak seperti ini. Nah, jadi seperti ini. Nah, untuk pembuatan kelas sudah selesai. Kita akan lanjut ke bagian pembuatan di bagian objek. Nah, di sini kan kita sudah buat tadi. Jadi kita komentari dulu sebelumnya supaya nggak error ya. Saja kita kasih tutup. Terus kita buat lagi. Di sini kita buat login, new login. Terus kita minta loginnya untuk melakukan show form seperti ini. Terus sudah selesai itu, tadi kita buat login show form ya, berarti formnya kita tunjukin. Berarti proses yang di sini kita lakukan semua seperti itu. Terus attempt-nya akan dilakukan yang di sini. Attempt-nya akan dilakukan secara otomatis, dan kemudian kita minta show response ya. Jadi login show response seperti ini. Kita kasih tutup. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan 72. Oke, kita coba jalankan programnya. Kita di sini tulis, kita jalankan. Nah, di sini sudah muncul konsolnya, kita masukkan yang salah ya, misalnya Asia. Nah, seperti ini. Jadi benar, berarti programnya sudah berjalan. Tapi ya tentu hasil responnya tidak keluar. Nah, untuk Bapak dosen, saya benar-benar mohon maaf. Saya tidak tahu bagaimana caranya, mengapa dia tidak bisa keluar. Saya sudah cari-cari, saya sudah ganti-ganti, saya sudah bahkan ganti yang return tadi jadi if gitu. Entah, pokoknya salah juga, susah, nggak bisa, masih belum paham sama sekali Pak. Jadi saya mohon maaf Pak, saya tidak bisa, tapi setidaknya untuk yang seperti ini sudah bisa berjalan dengan baik Pak. Tapi untuk responnya saya belum bisa dapatkan dengan benar. Untuk saya tidak tahu, saya sudah ikutin videonya dengan tepat, saya nonton berulang kali, sudah saya ikutin semua tanda petiknya. Bahkan saya tadi pakai disk, karena kan kalau di video saya kan tidak pakai disk. Untuk alasan tertentu saya tidak tahu mengapa tidak pakai disk di Visual Studio saya. Tapi saya sudah coba semua yang Bapak lakukan dan hasilnya masih nihil, tidak bisa. Untuk yang mengeluarkan respon itu saya masih belum bisa. Dan jadi ya mohon maaf Pak, saya belum bisa menampilkan hasil responnya. Tapi untuk bagian prosedural tadi sudah bisa. Jadi bagian prosedural tadi keluar hasilnya. Hanya untuk itu saja yang tidak bisa ya. Saya benar-benar mohon maaf Pak. Jadi ya, ini adalah akhir dari materi 3. Jadi demikianlah presentasi saya mengenai materi 1 sampai materi 3. Ya, saya mohon maaf kalau ada kekurangan, ada kesalahan dalam kata-kata, ataupun ada tingkah laku saya yang salah kiranya saya memohon maaf. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih.